Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudara sekalian yang berkati oleh Tuhan. Ya, saya Samuel Barani dan kali ini saya akan share materi dari mata kuliah Spiritualitas 2, yaitu tentang hamba Tuhan dan pergaulan. Berbicara tentang pergaulan, ketika Anda berkawan dengan si A, Anda bersahabat dengan si A dan si B dan segala macam, Anda sudah bergaul. Karena bergaul itu bahasa kerennya sekarang berkawan. Anda punya kawan, berarti Anda bergaul dengan orang. Ya. Nah, namun khususnya kita sebagai orang percaya, kita harus hati-hati dalam pergaulan. Karena kenapa? Kalau kita salah pergaulan, maka kita kan salah jalan. Ya. Mengapa kita harus memperhatikan pergaulan? Yang pertama, karena manusia adalah makhluk sosial yang interdependensi, atau dengan kata lain bergantung pada manusia lain. Kalau di sekolah-sekolah, saya masih ingat ketika di sekolah di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di sana dikatakan manusia adalah makhluk sosial, dan itu benar. Mengapa dikatakan makhluk sosial? Karena manusia hidup dengan sesamanya, sosial berarti dengan sesama manusia. Itu benar, manusia itu bergantung pada manusia lain. Contohnya, ini saya menggunakan pakaian ini bukan saya yang membuat, orang lain yang membuat dan menjualnya sehingga saya bisa beli. Nah, walaupun saya beli, namun saya butuh mereka agar saya bisa mendapatkan pakaian ini. Itu contoh singkatnya. Saya butuh orang lain. Nah, jadi semua manusia pasti membutuhkan manusia yang lain. Bahkan orang introvert sekalipun tetap butuh orang lain. Nah, tapi hati-hati. Jangan sampai kita karena kita butuh orang lain, kita cari orang lain yang salah. Kita harus pilih orang yang tepat. Itu yang pertama, karena manusia adalah makhluk yang bergantung pada manusia lain. Yang kedua, karena setiap orang pasti punya komunitas dan mau berkomunitas. Perkumpulan atau perhimpunan, katakan seperti itu. Kita pastinya hidup berkomunitas dan mau berkomunitas. Komunitas itu dimulai dari hal kecil, keluarga, komunitas keluarga, lalu baru berikut komunitas masyarakat, komunitas gereja. Kita semua pasti berkomunitas dan pasti mau berkomunitas. Nah, karena itu jangan sampai salah pilih komunitas. Salah pilih komunitas, hancur hidup Anda. Itu yang kedua, karena setiap orang pasti punya komunitas dan mau berkomunitas. Yang ketiga, karena pergaulan mempengaruhi kehidupan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 di sana dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini Alkitab sendiri yang bilang, salah bergaul rusak kebiasaan baik. Lantas, bagaimana seharusnya kita bergaul agar kita tidak salah, agar kita tidak jatuh? Yang pertama, sebelum kita bergaul dengan orang lain, kita harus bergaul dulu dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dulu dengan Tuhan, atau katakan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bisa intim dengan Tuhan? Coba kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang berbuatnya berhasil. Nah, ini cara agar kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, menghindari kejahatan. Katakan seperti itu. Menghindari kejahatan dan kesukaannya merenungkan firman Tuhan baik siang dan malam. Nah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, itu
Itu ibarat indahnya seseorang yang menghindari kejahatan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama, bergaul dulu dengan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Belajar hidup dalam kehendak Tuhan. Maka kalau kita lakukan itu, maka sudah pasti hubungan kita dengan Tuhan akan baik. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bergaul dengan sesama manusia. Nah, bagaimana harusnya kita bergaul dengan orang lain? Dengan orang-orang seperti apa yang harusnya kita bergaul? Bergaul dengan orang-orang hebat. Mengapa orang-orang hebat? Dalam Amsal 27 ayat 17 di sana mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita bergaul dengan orang hebat, maka pasti kita lama-lama pasti akan ikut dengan dia. Dia hebat, lama-lama saya juga akan hebat seperti dia karena saya berkawan dengan dia. Nah, bergaul dengan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, khususnya orang-orang yang rohaninya luar biasa, hebat. Nah, bergaul dengan orang-orang seperti itu, maka lambat laun engkau akan sama seperti dia yang rohaninya luar biasa. Engkau akan sama seperti dia. Nah, coba kita buka dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Nah, di sana dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Yang pertama, lebih bijaksana daripada musuh. Kedua, lebih berakal budi daripada pengajar-pengajar. Ketiga, lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, yang pertama, bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bergaul dengan Tuhan? Berdoa, menyembah, merenungkan firman Tuhan. Nah, Tuhan itu sumber segala pengetahuan, hikmat. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita tentunya akan diberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur ini, lebih bijaksana dari musuh, lebih berakal budi dari pengajar-pengajar, lebih mengerti dari orang-orang tua. Nah, kalau kita bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, hikmat itu akan kita dapatkan daripada Tuhan. Jadi yang paling pertama itu yang paling penting, bergaul dengan Tuhan. Lalu yang kedua, bergaul dengan orang-orang hebat. Nah, prinsip pergaulan yang pertama, pilih komunitas yang tepat. Pilih komunitas yang tepat. Jangan sampai salah pilih. Salah pilih komunitas, salah jalan. Jadi hati-hati. Pilih memang komunitas yang betul-betul rohani. Lebih bagus kalau rohani dan hebat. Jangan pilih komunitas yang kerjaannya tidak betul. Bisa nanti komunitas salah, kamu juga akan salah. Ya, yang pertama itu pilih komunitas yang tepat. Yang kedua, jadi berkat. Ketika sudah masuk dalam komunitas, sudah masuk dalam pergaulan, jadi berkat di tengah-tengah komunitas itu. Kamu harus jadi berkat karena kamu adalah anak Tuhan. Ini adalah kamu harus jadi berkat karena kamu adalah Tuhan. Jadi berkat di tengah-tengah mereka, biar mereka juga menjadi terberkati karena kehadiranmu di sana. Jadi puji Tuhan. Inilah yang bisa saya bagikan kepada saudara. Kiranya kamu menjadi berkat para saudara-saudara sekalian. Ya, terima kasih. Haleluya.